Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Cemani TV. Hari ini kita akan merayakan semangat Raden Ajeng Kartini di sudut Ibu Thoyibah yang sangat menarik. Bersama saya Nana akan menemani teman-teman sekalian untuk berbincang dengan tokoh-tokoh Kartini. Kali ini saya bersama Ibu Thoyibah, seorang kepala sekolah non-formal yang juga memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang pentingnya pendidikan bagi semua. Di usia beliau yang sudah senior di dunia pendidikan, masih semangat untuk mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Ibu, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Apakah Ibu Thoyibah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan beliau ini yang sangat begitu menginspirasi. Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dapat hadir dalam kesempatan hari ini. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ibu Thoyibah ini siapa gitu ya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya cukup singkat, Mbak, yaitu Thoyibah. Artinya itu baik. Baik. Ya, baik. Jadi orang tua memberikan nama itu dengan harapan menjadi anak yang baik. Baik. Insya Allah kita berusaha menjadi orang yang baik. Nah, untuk pengalaman saya di dunia pendidikan, sebelumnya saya akan mengenang perjalanan dari Raden Ajeng Kartini yang dilahirkan di Jepara tanggal 21 April tahun 1879. Ya, pada saat itu para perempuan belum banyak yang mengenyam pendidikan, karena yang bisa mengenyam pendidikan hanya orang-orang yang dari kalangan ningrat. Jadi orang zaman dulu, pejabat zaman dulu. Jadi kalau orang-orang biasa itu belum banyak yang mengenyam pendidikan. Nah, pengalaman saya sebagai Kartini dan juga sebagai pendidik di dunia pendidikan, saya sudah berkecimpung sejak tahun 1983. Saya belum lahir itu. Ya, belum lahir. Saya belum lahir. Saya tahu. Bahkan mungkin belum dicetak. Belum Ya. dicetak ya, betul sekali. Pada saat itu saya pendidikan yang pertama selesai SMA itu melanjutkan ke, kalau dulu IKIP ya, IKIP di Yogyakarta, kalau sekarang namanya UNY. UNY. Iya. IKIP. Itu hanya pendidikan 1 tahun. Pada saat itu mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi 1 tahun D1 sudah mendapatkan SK untuk mengajar. Ya, alhamdulillah mengajarnya itu ditempatkan di daerah Masing-masing. Ya, saya itu di Temanggung. Ya, saat itu di Temanggung saya mendapatkan SK itu tidak ada sekolah SMP negeri berapa, cuma SMP negeri di Temanggung. Di Temanggung. Lalu saya ke SMP negeri 1 Temanggung, itu ini nggak ada satunya. Terus saya bagaimana? Saya ke Kedu juga ini nggak ada Kedunya. Terus saya ke Semarang, itu sampai saya mengurus sendiri ke sana, itu ada berkas 1 Jawa Tengah, itu saya mencari sampai sekian itu. Lalu ketemu, alhamdulillah selang berikutnya saya ditempatkan di SMP Negeri 1 Temanggung. Pada saat itu SK
tanggalnya per 1 Desember tahun 1981, bukan 83. Tapi saya mulai mendapatkan SK itu tahun 1983 dan mulai bekerja mulainya yaitu per Agustus 1983. Nah, ketika itu saya masih imut-imut, masih Mbak. gadis ya, Bu, ya? Gadis, jadi zaman dulu itu gurunya masih gadis-gadis kecil ya. Walaupun masih gadis dan murid-muridnya itu juga ada yang hampir setara ya, tinggi badannya itu ya kita harus bisa menempatkan diri karena memang sebagai pendidik ya, sebagai pendidik. Kemudian saat berjalannya waktu saya mengajar, itu D1 sudah lulus, lalu ada kesempatan saya untuk sekolah lagi ya, menambah pendidikan lagi itu di Universitas Terbuka UT ya, tidak punya rumah, tidak punya kantor. Saya di UT itu di Wonosobo. Ya. Nah, pada hari Ahad atau Minggu, setiap minggu, jadi nggak libur saya itu. Nggak libur, tetap mencari ilmu. Walaupun pada saat itu saya baru hamil, ya saya lakoni ya perjuangan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih itu baru. Ya saya jalani selama 3 tahun itu di Wonosobo. Itu di tahun berapa itu, Bu? Tahun 1997 kalau nggak salah. Ya, jadi sudah beberapa tahun saya bekerja di SMP. Setelah itu sudah lulus, alhamdulillah lulus di Universitas Terbuka. Sudah mendapatkan ijazah D3. Ya, baru D3 itu ya, baru D3. Oke, setelah berjalannya waktu, saya pengen meneruskan lagi. Kayaknya kok kurang ya kalau D3. Saya pengen ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya mendaftarkan di universitas pada saat itu di ini loh yang UAD Yogyakarta. Bukan UAD, sebentar. Taman Siswa. Oh, Taman Siswa. Ya, di Taman Siswa. Pembelajarannya saya dengan teman-teman dari temanku itu di Blabak Magelang. Ya, itu setiap hari Rabu, cuma seminggu sekali. Ya. Nah, ditempuh selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya, jadi D3 3 tahun, S1-nya juga 3 tahun. Itu sudah, lalu sudah 3 tahun selesai, alhamdulillah sudah menyandang gelar S1 SPD, alhamdulillah. Lalu pada saat itu sudah S1 pada tahun 1997 itu, kemudian lulus tahun 3 tahun 2000, terus kayaknya kok pengen lagi ya, pengen yang seperti teman-teman itu bisa sampai S2, saya pengen. Jadi saya melanjutkan di sekolah lagi, saya daftar. Pertama saya daftar itu di UAD, Mbak. UAD sudah diterima, sudah matrikulasi saya 1 bulan. Lalu saya daftar di UNES Semarang, alhamdulillah diterima di UNES. Lalu saya tinggalkan ya UAD. Saya meninggalkan di UAD itu dengan rasa gimana ya, saya mau pamit itu nggak enak. Saya tuh bikin surat sama dosennya itu, sampai sekarang sudah saya simpan itu. Saya nggak sempat memberikan, saya tidak tega untuk pengunduran diri. Iya, pengunduran diri. Lalu saya kuliah bersama temannya, dari temanku itu ada 3, putrinya 2, putranya 1. Karena kalau tidak ada yang drivernya itu sampai sana juga agak repot. Di UNES itu setiap hari
Sabtu dan Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu. Jadi sudah hari Jumat itu saya sudah gelisah. Gelisahnya sesuk kuliah gitu lah. Sesuk kuliah. Ya tapi nggak apa-apa, sudah saya jalani, saya dengan semangat, dengan 3 temannya itu, alhamdulillah yang 2 itu sudah selesai, bahkan yang 1 kan laki-laki itu belum selesai, bahkan sudah dimotivasi, belum, nggak tahu ya zaman pada saat itu karena ada sekolah RSBI, lalu dia itu yang teman saya yang laki-laki itu ngeboti caranya. Dia kan penanggung jawab RSBI, lalu tidak sempat meneruskan itu karena tanggung jawabnya yang dia itu bebankan dari sekolah. Sudah, alhamdulillah ditempuh S2 dalam waktu 2 tahun. Ya 2 tahun saya alhamdulillah, walaupun dengan perjuangan dibantu oleh staf saya TU ya. Pada saat saya membuat tesis itu sampai malam-malam, sampai saya diwangi sampai jam 11 malam itu di sekolah, karena kalau di sekolah kan internetnya juga sudah memadai ya, di rumah kan belum begitu ya. Tidak ada. Nah, sudah alhamdulillah sudah S2 selesai itu tahun 2013 saya selesai. 2013 sampai 2020 saya masih melanjutkan mengajar di SMP 1. Akhirnya tibalah saatnya saya sudah selesai mengabdi kepada negara di tahun 2020. Pada saat itu sedang COVID, jadi gencar-gencarnya COVID ya. Jadi pembelajaran dilaksanakan di rumah, daring ya. Zaman dahulu itu daring. Jadi membuat tugas-tugas, setiap ada jadwal ini, titik-titik itu, besok ini, terus kita koreksi. Ya. Alhamdulillah tahun 2020 itu sudah purna. Dan saya sebelum purna itu berkecimpung masih di dunia pendidikan juga. Ya. Di pendidikan non formal. Berarti sebelum Ibu masa purna di SMP 1 sudah bergabung di pendidikan non formal. Ya. Mulai tahun berapa itu, Bu? Kalau tidak salah saya mulai tahun 2017. 2017. Jadi sebelum COVID. Sebelum itu. COVID. Ya. 3 tahun sebelum COVID sudah bergabung di pendidikan non formal, atau bisa disebut dengan pendidikan sekolah paket kalau zaman sekarang. Kalau paling terkenal itu memang kejar paket. Kalau PKBM itu banyak yang belum mengenal, Mbak. Apa sih itu PKBM? Apa itu? Kejar paket saja, sing gampang gitu ya. Familiar kalau gitu. Familiar itu tahu kalau kejar paket. Jadi saya mengabdikan dirinya supaya ilmu yang saya terima itu bisa bermanfaat bagi peserta didik yang masih membutuhkan, yang belum sempat mengenyam di pendidikan formal. Luar biasa sekali. Latar belakang Ibu Thoibah ini sangatlah sudah menginspirasi begitu banyak kaum wanita. Nah, ini Ibu Thoibah dengan pengalaman panjenengan yang sangat luas di dunia pendidikan, termasuk saat ini memimpin sekolah kejar paket atau PKBM. Bagaimana Ibu Thoibah melihat relevansi perjuangan Kartini yang konteks pendidikan di Indonesia saat ini, dan juga terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk di sekolah formal. Baiklah, saya mengabdikan di PKBM itu kan mulai tahun 2017. Saya kemudian pada tahun kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu diamanai untuk menjadi kepala sekolah di PKBM, namanya PKBM Cedikia. Mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Temanggung.
sering disingkat dengan Cemani, Cemani, gitu ya. aja. Cemani itu nama ayam ya. Ayam. Nama ayam yang ayamnya itu katanya nih konon katanya kalau disembelih itu darahnya Ya, hitam. Walaupun memang Cemani itu bulunya hitam semuanya, tapi enggak, kalau darah itu enggak ada darah yang hitam, tapi memang merah kehitam-hitaman. Iya. Bukan hitam tapi Bukan hitam. tetap darah itu tetap merah, enggak ada darah itu hitam ya. Nah, nek darah muda ada, itu darahnya Rhoma Irama itu Iya. ya. Itu darah Penyanyi muda, ya. penyanyi itu. Nah, pada saat itu memang dari pemerintah itu membutuhkan selain ketua yayasan itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, alhamdulillah Seperti saya sekolah ya seperti seperti sekolah pada ya, umumnya. pada umumnya. Nah, pada saat itu alhamdulillah para peserta didik kita itu juga banyak yang wanita. Itu alhamdulillah, dari kalangan yang usia masih sekolah sampai usia yang sudah tua ya. Jadi Dengan sudah beberapa jenjang ya. di berbagai jenjang. Ada yang sudah bekerja sambil sekolah, ada yang jadi pamong juga, ada yang Ibu rumah tangga. ada yang jualan, ada yang bermacam-macam lah usahanya gitu. Jadi kita malah lebih senang karena kita juga punya berbagai karakter dari siswa itu, sehingga kita juga bisa belajar ya. Bahkan kita juga belajar ilmu yang kita itu belum punya, Ya, belum didapatkan. Yang anak-anak sudah dapat, malah kita itu ada yang Belajar dari Belajar. anak-anak tersebut. Iya. Seperti itu. Nah, dari tutorial kita itu juga ada juga banyak wanitanya juga. Selain ada Laki-lakinya laki-lakinya juga ada ada. prianya. Bahkan sekarang itu kan gender atau kesetaraan antara wanita dan pria itu kan sudah setara, sama. sudah tidak ada diskriminasi ya. Bahkan wanita sekarang sudah menduduki sampai kepemimpinan yang paling tinggi. Contohnya Betul sekali. presiden Indonesia saja Iya, kan pernah ada yang wanita. wanita itu Ibu Megawati. Megawati. Lalu Perdana Menteri Inggris itu juga wanita. Bahkan sekarang gubernur, Ya. bupati, ya, lurah pun ya Ada yang wanita. ada yang wanita. Betul Kepala sekali. sekolah juga banyak. Banyak wanita. Gitu. Ya, betul sekali. Sebagai seorang perempuan yang juga berkarir dan memimpin di sebuah lembaga pendidikan, bagaimana Ibu Thoibah ini memaknai ketangguhan sosok Kartini? Adakah aspek dari perjuangan beliau yang menjadi secara pribadi ini menginspirasi Ibu Thoibah dalam menjalankan sebagai tugas sebagai kepala sekolah saat ini? Saya mengucapkan, walaupun saya tidak menangi Bu Kartini, Iya. tapi perjuangan beliau itu sampai sekarang masih diteruskan dan dikenang oleh generasi Kartini zaman now. Iya, zaman now. Zaman Karena now, ya. kerennya ini. Kalau kita itu sebetulnya kelahirannya bukan zaman now ya, Iya. zaman old ya. Old. Tuh. Jadi perjuangan beliau itu memang sungguh luar biasa. Termasuk dari ibu-ibu kita itu sebetulnya juga Ibu Kartini itu, Betul karena sekali. perjuangan wanita-wanita itu juga luar biasa. Biasa. Ya, dari mendidik anak-anak ya di rumah ya, bahkan kalau kita itu, saya juga selain di rumah sebagai mendidik anak-anak, itu juga mendidik anak-anak atau putra-putranya orang lain ya, sehingga anak-anak itu menjadikan bertambah wawasan, ilmunya juga bertambah. Dan kalau
orang itu pendidikannya lebih tinggi, insya Allah juga akan menduduki jabatan yang lebih bagus, itu lebih tinggi karena dengan pria. Oh ya, jadi wanita itu akan disamakan dengan kedudukan seorang laki-laki seperti itu. Ibu Thoibah sekolah panjenengan sebagai ibu rumah tangga, bagaimana cara Ibu Thoibah itu mengatur waktu menjadi ibu karir, kemudian menjadi ibu rumah tangga, itu bagaimana cara mengatur waktu dan jadwal kegiatannya yang selama ini sudah dijalani? Ya. Jadi kita harus bisa memanage waktu, baik untuk mengurus rumah tangga dan di sekolah, supaya nanti seimbang ya antara pekerjaan di rumah dan di pendidikan itu tempat kerja, agar supaya tidak terjadi kesenjangan atau ketidakharmonisan ya, supaya kita harus menjaga juga harmonis di rumah tangga, juga harmonis di sekolah. Betul sekali. Berarti bagaimana cara ibu itu mengatur di rumah tangga juga tertata dengan rapi, di pekerjaan juga bisa dilaksanakan dengan semestinya. Seperti itu. Sekolah PKBM Cendekia Mandiri memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk meraih pendidikan yang lebih layak lagi. Menurut Ibu Thoibah, bagaimana program ini sejalan dengan cita-cita Raden Ajeng Kartini tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan juga kemajuan perempuan dan juga sebagai kemajuan bangsa? Ya, jadi saya itu yang dituakan di PKBM itu dikejar paket ABC. Jadi kalau sudah lulus dikejar paket C, ya, itu para peserta didik itu sudah dibekali. Jadi tidak hanya sampai di sini saja, kamu bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, sudah ada dari beberapa alumni PKBM yang meneruskan sekolahnya di jenjang yang lebih tinggi. Ada yang diterima loh Mbak, itu di perguruan tinggi negeri, bahkan di universitas yang terkenal di Gajah Mada. Apa kita itu tidak senang dan bangga sekali karena murid kita saja juga mampu untuk bersaing dengan sekolah yang formal. Betul sekali. Ada juga yang di UGM, kemudian di universitas terbuka, bahkan juga mungkin di universitas yang lain yang kita itu mungkin belum tahu ya. Luar biasa sekali. Jadi sekolah PKBM itu tidak hanya sampai di paket C saja, akan tetapi di paket C ini bisa untuk meneruskan di jenjang perkuliahan atau juga sebagai persyaratan untuk bekerja, seperti hal tersebut gitu. Sebagai pendidik dan seorang perempuan yang berkiprah sudah sangat lama, yang tadi sudah diceritakan dari Bu Thoibah 1983, mungkin saya aja sebelum dibentuk beliau sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda, khususnya para perempuan di zaman sekarang? Jadi saya berharap untuk wanita-wanita di zaman sekarang dan yang akan datang ya, pokoknya menimba ilmu ya, atau belajar itu sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai sebelum kita itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa itu pun kita bisa belajar dimanapun kita bisa belajar, dan dengan siapapun. Dengan siapapun. Terima kasih sekali, sangat menginspirasi bagi saya Ibu Thoibah yang sangat luar biasa sekali. Sungguh inspirasi Ibu Thoibah ini yang dibagikan sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya yang begitu berharga. Semoga semangat Kartini ini terus menginspirasi kita semuanya, terutama pada bidang
pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu Thoyibah untuk waktunya. Kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Demikian talkshow kita kali ini. Saya Nana, terima kasih atas perhatian, dan Ibu Thoyibah, semoga tayang ini dapat menginspirasi kita semuanya. Sampai berjumpa lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.